alokasi antar kabupaten kota. Jadi kalau di Otsus itu ada 3 step, aturan menyatakan ada 3 step pembagian alokasi, yaitu level 1, level 2, level 3. Level 1 itu antar provinsi. Jadi kalau ketentuannya itu Otsus itu diberikan sebesar 2,25% dari DAU. Nah, itu kita bagi dalam 6 provinsi, Pak Mustafa. Nah, itu namanya itu level 1. 6 provinsi itu tidak hanya provinsinya saja, tapi juga termasuk kabupaten kota di wilayah. Nah, cara kita membagi itu dengan sebuah formula perhitungan didukung dengan 8 data variabel. Di level 2, setelah provinsi itu dapat alokasi masing-masing, maka ada kegiatan atau katakanlah ada proses perhitungan selanjutnya oleh provinsi. Yaitu dia menghitung baik untuk bagian dia maupun bagian agregat dari seluruh kabupaten kota. Itu di level 2. Nah, ini memang dibagi berdasarkan fungsi dan kewenangan dia. Nah, yang level 3 ini juga oleh provinsi, tetapi lebih kepada bagaimana bagian dari agregat kabupaten kota tadi dia bagi antar kabupaten kota. Baik. Nah, terkait dengan Kementerian Desa, itu adalah kementerian yang memang oleh ketentuan peraturan yang berlaku itu diminta bisa mensuplai data yang terkait dengan pembagian level 3 sesuai dengan undang-undang maupun dengan peraturan turunannya, yaitu data indeks desa membangun. Nah, selama ini perjalanannya Pak Mustaqim, itu selama ini kita dapat data IDM ini. Dan ini kita distribusikan ke provinsi yang bersangkutan untuk membagi antar kabupaten kota. Nah, hanya penjelasan terakhir kami terima dari Pak Amnan selaku wali data Kementerian Keuangan yang DJPK yang mengkomunikasikan dengan KL terkait, terutama Kemendes, katanya indeks desa membangun sudah tidak diterbitkan lagi dan diganti dengan indeks desa yang lain. Nah, mungkin pertemuan ini kami berharap bisa mendapatkan penjelasan, bahkan dalam waktu tidak lanjut nanti kami bisa memperoleh data-data tersebut. Pak. Sebab itu tolong barangkali Pak Mustaqim supporting dan kerjasama yang kami butuhkan, terutama dalam mengatur pembagian alokasi yang menurut kami masalah variabel indeks desa membangun ini juga sangat berpengaruh dalam pembagian alokasi dana khusus. Kita tidak ingin nanti ini jadi temuan apakah itu BPK atau APH dan sebagainya apabila kita melakukan pembagian alokasi tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama basis data-data yang diamanatkan dalam aturan. Nah, ini hal yang singkat nanti yang kami sampaikan Pak Mustaqim. Mudah-mudahan dalam waktu segera, mungkin entah hari Rabu besok kami bisa mendapatkan data-data tersebut, sehingga kewajiban kita memberitahukan kepada daerah untuk segera melakukan pembagian alokasi itu kita bisa lakukan sesuai dengan ketentuan. Demikian yang mungkin pengantar kami sebelumnya di bahan bahasan kita. Barangkali sebelum ke Pak Mustaqim, apakah dari tim ada yang mau ditambahkan? Pak Aldi, silakan. Ya, izin Pak Katim, sudah tidak ada yang ditambahkan, si Katim sudah lengkap penjelasannya. Kalau gitu demikian kami persilakan Pak Amnan, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke Pak Mustaqim. Terima kasih Pak, cukup dari kami Pak. Kami nunggu update dari tempat Pak Mustaqim. Terima kasih. Baik, Pak Mustaqim. Kami berharap memang ini cukup strategis informasi dan tindak lanjut Bapak ini, maka waktu kami persilakan kepada Bapak. Ini kalau sampai nggak terkirim kan bisa macet Pak pembagian alokasinya. Silakan Pak Mustaqim. Bapak, terima kasih yang saya hormati Pak Ardi Amansyah.
Yang saya hormati rekan-rekan dari Otsus, di JPK, Kementerian Keuangan, dan di sini juga ada dari tim advokat Pak, Direktorat Advokasi dan Kerjasama. Kebetulan semenjak tahun 2021, jadi indeks desa membangun maupun indeks desa yang berubah menjadi indeks desa itu sudah sebenarnya sudah berada di Direktorat Advokasi dan Kerjasama. Dan kami kebetulan Pak, kalau saya sebenarnya di sekretariat adalah sebagai tim membantu dari Direktorat Teknis. Mungkin lebih tepatnya kami persilahkan dulu dari Direktorat Advokasi untuk memberikan informasi yang sesuai dengan yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari Otsus. Kami silahkan dari teman-teman advokasi. Silakan Bapak Ibu dari Direktorat Advokasi. Izin Pak Ardi, untuk saat ini Bapak Direktur Advokasi Pak Rudi sudah bergabung di ruangan meeting ini, Pak. Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Iya, lama tidak pernah kopi darat ini sama Pak Iya Ardi. nih, aduh. Pak Rudi luar biasa ini mengawal desa nih Pak. Kami udah mendengar semua nih. Luar biasa Pak Rudi. Hormat. Lama nggak ketemu kita Pak? Iya, Pak. Saya kira sudah nambah jenggotnya juga nih gara-gara ngurus Otsus ya. Dulu ngurus dana desa keliling-keliling nggak ada jenggotnya, sekarang sudah nambah lagi nih. Sudah mulai sepuh Pak. Baik. Ya, saya tadi menyimak, saya mau izin agak terlambat tadi. Kan Pak Jaka juga bareng kita tadi bahas RPP tentang desa, jadi agak lumayan panjang tadi itu diskusinya. Baik, Pak Ardi, saya tadi sempat menyimak diskusi kita pada hari ini. Jadi prinsipnya sebetulnya pertama, kalau memang yang diperlukan nanti kita support lah. Saya pasti yang nggak saya kasih untuk teman-teman di JPK ini. Pak Rudi izin motong. Ini menunjukkan betapa Pak. Ya. Ya, saya tahu Papua memang khusus, dulu kan saya di daerah khusus, jadi kita bicara tentang RPP apa segala macam. Cuman pertanyaannya kan begini, pertama saya mau clearkan dulu yang tadi disampaikan oleh Pak Mustaqim. Jadi Pak Mustaqim itu sebetulnya tim ahli kita, karena beliau kan sudah sangat mengawal terkait dengan IDM ya, dan terakhir kita ada transformasi dari pergantian dari indeks desa membangun menjadi indeks desa. Jadi memang khusus untuk pendataan bulan ini, tahun ini sudah kita selesaikan. Hanya saya mungkin belum begitu mempublish karena untuk sementara ini sebetulnya juga mensupport teman-teman di JPK juga ini terkait dengan status desa secara nasional. Jadi memang kuesioner yang kita siapkan kemarin untuk melakukan bukan pemutahirannya, tetapi ini pendataan karena ini baru pertama kali kita menggunakan indeks baru namanya indeks desa untuk mengukur desa-desa selanjutnya. Pertanyaannya adalah pertama, saya tadi belum sempat menyimak kepentingan data-datanya yang diperlukan seperti apa untuk teman-teman di JPK ini, terutama untuk di Otsus ya. Jadi kalau nanti dari data yang sudah kita clearance, khususnya yang mengkait dengan pertanyaan kuesioner 1 sampai dengan 466, masih ada irisan-irisan seperti ini, ya nanti kita coba bantu nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oh ini ya, berarti ini variabel yang digunakan yang level berapa? Level 3? Betul, Pak Direktur ya, Pak Rudi, kita menggunakan indeks desa itu di level 3. Ini justru yang penting, Pak. Karena level 3 itu adalah membagi alokasi Otsus itu antara kabupaten kota di wilayah provinsi bersangkutan. Ya. Nah, Ya, jadi nanti ini berjenjang. Pembagiannya berjenjang, pusat bagi ke provinsi,
provinsi bagi kabupaten kota, provinsi bagi antar dia dan agregat kabupaten kota, tapi provinsi juga bagi antar kabupaten kota. Oke. Nah, indeks desa itu ada di level 3 ini. Baik. Berarti ini untuk skup wilayah Kepulauan Papua aja ya, wilayah Papua aja ya, karena ini daerah Ya. otonomi khusus kan? Ya, betul. Oh, saya pikir daerah otonomi khusus ini kan selain Papua kan juga ada Aceh ini, daerah istimewa enggak ya? Hanya khusus untuk Papua. Aceh posisinya, kebetulan kan memang Papua yang sudah mulai perubahan tata kelola nih Pak. Pak Rudi ya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 ya, 2021. Aceh, kebetulan dia berakhir yang untuk Undang-Undang lama itu nanti di tahun 2026 ya. Nah, insya Allah mungkin 2027 dia akan diterapkan juga khusus Acehnya, Undang-Undang 11. Saat ini yang membutuhkan baru yang diatur dalam undang-undang itu OSIS Papua. Aceh mungkin baru setelah revisi Pak Rudi. Demikian. Ya. Baik, jadi ini kebetulan gini, Papua sendiri ini memang sedikit agak keterlambatan ya. Jadi saya kemarin untuk yang status saja, saya minta izin kemarin masih menggunakan data transisi kemarin. Jadi ide itu sebetulnya dilakukan pendataan 2 kali. Jadi pada saat kita transformasi kemarin, kita sudah menggunakan indeks desa revitalisasi namanya di tahun 2024. Sedangkan yang kita lakukan saat ini adalah murni menggunakan indeks desa 2025 dengan instrumen yang ada di dalam permen. Nah, beberapa yang ada di level desa ini, saya mungkin mau konfirmasi dulu ya Pak Adi ya. Jadi ini IPM, Indeks Pembangunan Manusia, IKG, Indeks Kesulitan Geografis ya. Sama yang indeks, apa ini, IKK ini apa ini? Kemahalan konstruksi. Oh, iya. Kalau yang berupa data-data seperti ini, mungkin nanti tim teknis ya bantu saya ya, karena saya juga memilah untuk ini aja saya lagi menyiapkan untuk desa-desa energi, pangan apa segala macam lagi mau clearin itu dulu nih, apalagi kalau ada permintaan yang instrumen yang pakai IPM, IKG ini apakah mereka nanya gimana mekanisme Pak Tarto di mute dulu, Mas Tarto mute dulu. Mas Tarto mute dulu. Oke, silakan lanjut Pak Rudi. Pak Rudi masih mute? Oke. Ini karena Zoom ala milenial ini, jadi saya agak begitu belum familiar. Luar biasa. Masuknya SOP-nya ketat sekali nih, waduh. Kalau biasanya langsung masuk ini harus melalui tahapan 3 kali screening ini dari teman-teman di JPK ini. Luar biasa. Jadi orang yang masuk di sini terpilih ini. Terpilih Pak. Pak Rudi memang terpilih nih. Iya. Terima kasih. Nah, jadi prinsipnya itu aja dulu lah. Saya karena ini masih ada poin-poin yang lain mungkin yang bisa ditambahkan oleh teman-teman. Ini kan ada Pak Mus, juga ada staf saya nanti yang mendampingi Mas Iqbal. Kalau dari yang data indeks desa cukup untuk mensupport terkait dengan level 3 ini, mana-mananya nanti disampaikan aja. Jadi kalau yang tidak, nanti barangkali mungkin perlu penjelasan, pendetilan Pak Adi, karena saya pikir seperti kayak data IPM, IKG, dan IKK ini kan data-data olahannya, bukan data mentah yang nanti kita bisa olah sendiri ya. Nah ini saya instrumennya juga belum begitu yang apakah sudah dengan kekinian dan lain sebagainya. Kemudian yang poin ke-8, ini yang indeks desa membangun, nanti poinnya mau diganti apa ini? Jadi termasuk juga yang untuk IKFD, indeks apa ini? IKFD ini apa ini? Indeks kapasitas fiskal. Oh, indeks kapasitas fiskal daerah lah. Ini kan yang menghitung teman-teman keuangan ini. Mungkin betul. Data data mentahnya, yang data yang diperlukannya, sehingga nanti bisa dilakukan proses-proses lanjutan. Jadi mungkin saya rasa itu dulu aja. Nanti kita menyimak dulu yang diminta oleh teman-teman dari DJPK ini. Mudah-mudahan prinsipnya kita bisa saling membantu lah. Ini begitu.
Saya kira dari saya itu dulu. Mungkin Pak Mus mau melengkapi atau dari tim saya silakan. Mungkin saya persilakan dulu Pak Mustaqim dulu yang mungkin tadi banyak sudah mengikuti di kesempatan sebelumnya. Saya persilakan Pak Mus. Ya, terima kasih. Mas Iqbal atau yang lainnya silakan. Izin Pak Dir, untuk dari kami untuk data kami menyimak dulu Pak, data apa aja yang dibutuhkan. Kalau hanya status mungkin nanti tadi sudah disampaikan Pak Mus untuk datanya sudah tersedia kalau untuk status. Terima kasih Pak. Yaudah. Baik, saya kira begitu Pak Ardi. Yang baru kita olah itu memang status. Saya kemarin sudah mengajukan Kepmennya, Bapak Menteri. Mudah-mudahan dalam waktu cepat lah. Karena ini sudah ditunggu untuk teman-teman di daerah juga maupun juga di JPK ya, tempatnya Pak Direktur juga ini untuk segera melakukan formulasi perhitungan DD 2026. Mungkin kami menyimak yang disiapkan, apa yang perlu kita support. Saya kembalikan ke Pak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dir, mohon izin sebelum kita diskusi lebih jauh, barangkali kami bisa ditunjukkan Pak ya, sekarang komposisi statusnya dimaksud itu informasinya berupa apa ya Pak ya? Mungkin dulu sebelum kami nanti merespon. Pelalisan saat tinggal, yang paling bawah kan sangat tertinggal ya. Kemudian tertinggal, kemudian berkembang, maju, dan yang paling tinggi itu adalah mandiri. Jadi alhamdulillah tahun ini yang mandiri sudah mencapai 20 ribuan Pak. Luar biasa. Jadi ini kemarin 2024 17.203 dan yang tahun ini hasil pengukuran dengan indeks terbaru itu sudah sekitar 20.000 sekian, mungkin sekitar 2.500-an kalau nggak salah di kemarin itu. Nah dari yang desa-desa ini kebanyakan ada 16.000 tetap Pak. Artinya dengan menyandang desa mandiri 2024 juga mandiri di 2025. Kira-kira begitu. Nah ini yang menariknya 16.000 itu. Makanya kemarin kami support juga untuk yang koperasi Desa Merah Putih. Mereka kan juga minta tuh desa-desa yang bagus, yang layak untuk 15.000 untuk pilot project pengembangan Kopes Merah Putih di tahun 2025. Nah, jadi sementara itu yang bisa saya promosikan ke Pak Ardi terkait dengan status dulu Pak. Demikian. Jadi kalau gitu status kalau boleh kami coba tangkap Pak Direktur. Jadi itu leveling ya. Tapi nilai indeksnya sendiri ada ya Pak ya, Pak Direktur ya? Masing-masing desa itu ada ya. Oke. Baik kalau gitu nanti sebelum mendalami
izin Pak Dir, nanti tim akan coba berkomunikasi dalam kesempatan ini mendiskusikan. Tapi saya ingin menjawab dulu beberapa pertanyaan dari Pak Direktur tadi. Yang pertama tentunya pertanyaannya apa urgensi sehingga kita perlu memasukkan variabel indeks desa, membangun tadinya IDM ya Pak, sekarang jadi indeks desa kalau nggak salah disampaikan Pak Direktur Pak Mus dan Pak Mus ya, itu dalam komposisi pembagian alokasi dari OSUS. Pak Mas Aldi mungkin bisa balik ke tadi diagram tadi. Nah, jadi Pak Direktur, salah satu parameter kita membagi itu tentunya adalah kita melihat sejauh mana perbandingan dari setiap variabel ini di masing-masing kabupaten kota. Nah, kebetulan alokasi ini alokasi kabupaten kota nih Pak Direktur. Ya. Beda dengan dana desa kan alokasinya sampai masuk ke wilayah per desa gitu ya. Namun di dalam kabupaten kota itu tentunya logikanya harusnya juga mencerminkan dari seperti apa desa yang ada di daerah tersebut. Nah, tentunya kan begitu ya Pak Dir ya. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana kondisi dari masing-masing desa tersebut, maka kita masukkan dalam level 3 ini. Nah, kami sesungguhnya memang tadi berharap ya nanti saya enggak Mas Aldi Pak Tarto ya, selama ini kan memang indeks desa itu kan melekat pada desa ya, sementara kita menghitungnya itu untuk kepentingan kabupaten kota. Nah, barangkali nanti tim akan menjelaskan Pak Dir bagaimana korelasi antara indeks desa tadi diagregasi ke kabupaten kota. Karena memang beberapa indeks yang ada itu seperti IPM, IKG, dan IKK yang tadi pertanyaan Pak Dir, kebetulan memang ini agregasinya sudah kabupaten kota nih Pak Dir. Ya. Nah, tinggal yang desa. Ini yang menarik kita diskusi. Tetapi memang di dalam ketentuan pembagian alokasi dana khusus ini, kita memang perlu memotret bagaimana kondisi desa-desa yang ada di sana, apakah memang termasuk kategori yang tadi Pak Dir sampaikan, sudah mandiri dan sebagainya. Namun nanti tentunya kalau agregasi kita ya tentunya ke dalam posisi indeksnya kan gitu ya. Apakah nanti dia berupa indeks kumulatif gitu ya, atau nanti rata-rata dan sebagainya, nanti tim teknis akan menjelaskan. Nah, poin yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini Pak Dir, yang pertama perlu diketahui bahwa apa yang dikerjakan oleh teman-teman sebuah satu prestasi yang kami akui ya, terkait bagaimana menilai desa, ini faktanya memang kita sudah membutuhkan untuk penilaian alokasi. Dan itu tidak hanya dana desa Pak Dir, tapi juga termasuk OSUS. Dan saya yakin juga mungkin yang lain akan ke sana. Karena memang pembangunan yang ideal itu kita lihat potretnya desa harusnya ke sana. Sepakat. Bukan karena Pak Direktur Pak Rudi termasuk dari zaman desa dulu gitu ya. Bisa memang potret desa itu jadi penting gitu ya. Dan saya yakin akan juga berbagai kebijakan alokasi TKD gitu ya. Tidak hanya dana desa. Nah, poin yang kedua, tentunya Pak Dir, tadi dengan kehadiran indeks desa ini, kita akan menjaga konsistensi pelaksanaannya. Gitu ya. Nah, itu dibuktikan nanti porsi-porsi alokasi pembagian yang akan kita perhitungkan. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut, maka validitas dan update data ini menjadi penting. Nah, berikutnya Pak Dir yang terakhir, tentunya untuk menindaklanjuti karena waktu berjalan, apalagi kemarin Presiden sudah menyampaikan nota keuangan, maka follow up-nya pasti Pak Dir bukan hanya ngelihat dari OSUS, semuanya pada berlomba-lomba sekarang tidak dipilih segera menghitung, gitu ya, karena sudah diumumkan nota keuangan maupun APBN, kewajiban kita menghitung. Apalagi OSUS, itu ada kewajiban pusat harus memberikan informasi kepada
provinsi pada level 1-nya, Pak. Itu paling lambat besok. Itu adalah untuk supaya bisa dihitung di level 3. Jadi memang menarik pola pengalokasiannya otsus ini berjenjang. Pusat berhenti pada level 1, lalu kemudian dilanjutkan di level 2 dan level 3 dilakukan oleh provinsi. Jadi begitu Pak Dir, Pak Mus, ya mudah-mudahan kondisi data yang kita butuhkan ini, apalagi saya cukup senang sudah di-upload ya Pak ya, berarti artinya sudah dikonsumsi, ya mungkin bisa segera kita terima Pak Mus ya, supaya kita bisa segera menghitung dan nanti kita akan sampaikan kepada daerah, terutama provinsi, agar menggunakan data-data tersebut untuk menghitung pada level 3. Jadi begitu Pak Dir, Pak Mus ya. Izin sebelum ini apa yang ada mau ditanyakan sebelum kita konfirmasi teknisnya? Pak Mus, Pak Dir. Tapi data kita udah siap ya Pak Mus ya, untuk kita ya. Oke. Pak Dir, ada yang mau ditambahkan? Pak Dir? Menyimak Pak, lanjut aja dulu. Oke, baik. Lanjut. Baik, makasih Pak Direktur. Kalau gitu, makasih Pak Mus atas informasinya. Izin kami mengundang teman-teman tim teknis untuk menyampaikan kebutuhan detailnya. Silakan Pak Tarto dan Pak Aldi. Ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Katin. Izin Pak Mus, Pak Dir, saya tinggal sebentar, belum sholat zuhur masalahnya. Nanti dilanjutkan Pak Tarto dulu. Baik, makasih Pak Katin. Mohon izin Pak Direktur, Pak Mus, Pak Amnan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman tim Otsus. Tim Pak Mus, saya Sutarto Pak, timnya Pak Arimansyah. Mungkin ada dua hal dulu nih dari saya yang mau ditanyakan. Mungkin nanti selain saya nanti ada teman-teman teknis yang juga akan mau ditanyakan juga. Pertama, tadi kalau tidak salah saya menangkap bahwa yang kemudian berubah menjadi ini baru dimulai perubahannya di 2025 ini ya Pak Mustaqim ya. Di mana sebelumnya sampai 2024 itu kita masih menggunakan IDM. Nah, itu nanti dasar perubahannya itu tadi diatur di mana? Kalau dari sana tadi saya sampaikan, cuman belum sempat kami catat, mohon informasinya di Permendes berapa gitu ya.
Nah, yang kami tanyakan juga adalah ini kan nanti akan ada tentu antara IDM dengan ID gitu ya, indeks desa. Mungkin kalau dalam bayangan saya itu juga perubahannya ada di dalam indeks-indeks di dalamnya ya, variabel pembentuk ya. Kan ini kan indeks komposit kan gitu ya. Kira-kira kalau mau kita coba sandingkan antara status desa yang sama pada saat menggunakan IDM dengan kemudian di 2025 itu menggunakan ID, itu perubahannya seberapa besar itu, Pak Mus? Apakah cukup signifikan atau barangkali posisinya mungkin sama atau bagaimana lah, saya tidak tahu. Tapi kita ingin mengetahui secara umum gambaran kira-kira perubahan satu desa itu dari yang sebelumnya menggunakan IDM menjadi ID. Karena nanti kalau misalkan perubahannya signifikan, tentu juga nanti kalau kemudian kita gunakan untuk variabel pengalokasian juga nanti akan ada dampaknya juga kan begitu gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi kalau tidak salah disampaikan bahwa data ini sudah disampaikan ke DJPK gitu ya. Nah, apakah data yang sudah disampaikan tersebut itu termasuk juga level ya, level tadi dibilang kecamatan dan juga kabupaten, atau hanya memang level desa nih? Satu hal bahwa yang kebutuhan kami dalam rangka penghitungan level 3 itu kan lebih pada data indeks desa level kabupaten. Nah, sekiranya tadi data yang disampaikan belum ada level kabupaten atau level kecamatan, bagaimana mekanisme untuk bisa kami mendapatkan data level kabupaten? 3 itu dulu mungkin dari saya, Pak Mus. Barangkali bisa direspon dulu sebelum nanti teman-teman yang lain menambahkan. Makasih, Pak Mus. Silakan.
Mhm. Mhm. Permendes 2 tahun 2016 ya, 2026 ya? 2000. Baik Pak. Pak, mohon izin satu hal Pak. Tadi kaitan dengan yang kebutuhan kami untuk level kabupaten gitu ya. Tadi Pak Mustaqim sampaikan akan didiskusikan lebih lanjut di internal. Cuman mohon maaf sekali nih. Ini mengingat kami juga dikejar deadline untuk penghitungan alokasi dan penyampaian ke Pemda gitu ya. Kira-kira untuk kebutuhan itu khusus untuk wilayah Papua, apa kiranya bisa didahulukan Pak untuk angka level kabupatennya? Mohon maaf ini. Oh, sudah siap ya. Baik. Tim advokasi siapa Pak di sini Pak izin? Ada yang hadir juga? Oh, Bentar, Pak Dir ya. Ya, udah dijawab tadi sama Pak Oh, Mus. ini izin Pak Dir. Apa-apa. Jadi saya sebetulnya gini nih, yang diperlukan untuk level kabupaten kota apa ini? Data yang diperlukan seperti apa? Kan data kita ini kan mikro ya, level desa ya. Jadi mungkin yang diperlukan nanti seperti apa kriterianya supaya nanti gini, kita juga bisa merumuskan yang tadi diminta oleh Pak Mustaqim tadi itu. Mohon penjelasannya dulu. Mas Aldi mungkin bisa bantu Mas Aldi. Ya baik Pak Tato izin. Izin tim kami Pak. Ya izin Pak Direktur dan Pak Mustaqim ya. Izin memang dalam perhitungan khusus itu level 3 di PMK itu menyebutkan secara letterlock ya, itu IDM, Indeks Desa Membangun. Namun jika memang ada dasar hukum seperti tadi Permendes nomor 9 tahun 2024 itu ya, menyebutkan di dalamnya bahwa IDM berubah menjadi ID, itu mungkin kami bisa menggunakan itu Pak. Jadi memang data yang kami butuhkan hanya IDM sih Pak. Untuk dari Kemendes, untuk perhitungan alokasi level 3 memang hanya IDM dari Kemendes Pak. Nah tapi kalau memang 2025 itu IDM sudah berubah menjadi ID, dan itu disebutkan di Permendesnya menyebutkan gitu ya, IDM berubah menjadi ID, kami bisa menggunakan Pak data tersebut Pak. Lalu selain level kabupaten dan kota, kami juga membutuhkan agregasi level provinsi Pak, izin. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oh, ya udah. Baik. Berarti kan ini pertanyaannya kan langsung ke status ya, bukan yang diminta per dimensi kan. Makanya saya diklirkan dulu ini terkait dengan level kabupaten kota yang diperlukan teman-teman DPK seperti apa. Jadi itu aja. Baik, Pak Direktur izin. Ini menarik nih. Teman-teman, pertanyaan Pak Direktur itu cukup mendasar itu. Jadi gini Pak Direktur, tentunya yang perlu kita sepakati dulu bahwa otoritas dari penilaian katakanlah di sana ya, tujuan dari indeks desa ini kan sebenarnya untuk mengukur ya Pak Dir ya, kemajuan dari desa tersebut. Nah, kami selaku pengguna data tersebut
menyerahkan sepenuhnya kebijakan penilaian itu pada Kemendes. Itu yang pertama, Pak Adir. Jadi kami kalau bisa tidak lagi melakukan olahan. Jadi kita menerima given dari hasil cara pandang atau olahan dari teman-teman dari Kemendes, khususnya yang kami hormati tempat Pak Direktur. Nah, tetapi yang poin yang kita ingin dapatkan bahwa di data yang maka kita bisa menunjukkan inilah perbedaan dari masing-masing kabupaten kota yang dicerminkan dari kemajuan desa masing-masing tadi dalam kabupaten kota. Nah, poinnya di sana Pak Dir. Karena nanti tentunya dengan adanya perbedaan penilaian tersebut, maka cara kita mengalokasikan tergantung dari bobot. Nah, kita ambil contoh IPM ya Pak Dir ya. IPM tentunya yang diprioritaskan adalah yang levelnya masih di bawah kan gitu ya Pak Dir ya. Dibanding dengan yang mereka sudah maju. Dan seterusnya Pak Dir. Jadi singkatnya, apa yang Pak Dir bikin dari indeks desa tadi, itu secara penuh kami menerima dari kebijakan itu. Itu Pak Dir, poinnya. Cuma bedanya mungkin ini potretnya diolah lagi jadi kabupaten kota Pak Dir. Jadi gimana cara agregasi kabupaten desa menjadi kabupaten kota. Nah, ilmunya ada di sana Pak Dir. Kami menyerahkan gitu. Ya, yaudah kalau pertanyaannya seperti itu ya nanti kita coba olah ya. Pak Mus nanti dirumuskan di tim aja ya, supaya nanti cuman sekedar informasi Pak, kalau untuk wilayah Papua ini saya menyimpulkan sementara ya, karena kemarin kan lompatan yang paling banyak memang di Jawa yang status peningkatan itu. Kalau di Papua ini masih rata-rata air dan masih banyak juga yang daerah tertinggalnya. Jadi mungkin secara agregat mungkin tidak terlalu banyak perubahan mungkin ini untuk di wilayah Papua khususnya. Jadi untuk desa-desanya yang mau naik level kemarin itu dari yang 1.500 yang tersisa ternyata hanya 4 yang naik kelas dari 1.592. Cuma 4 yang naik kelas dibanding yang tahun lalu. Maksud saya seperti itu. Yang lainnya masih rata-rata air, apalagi yang dengan jumlah desa tertinggal sangat tertinggalnya masih banyak, berarti kemungkinan saya sudah bisa menduga saya ya jauh beda kalau ini perkembangan di 2024. Tapi nanti saya siapkan aja kalau memang yang diminta level sampai dengan level kabupaten dengan average ya rata-rata yang tadi disampaikan monggo. Pesan saya gini aja, kalau memang mau nanti saya minta tertulis ya dari suratnya pajak aja nggak apa-apa, hanya untuk admin supaya nanti kita siapkan, nanti kita kirim lewat via link aja. Mungkin Pak Mus mau menambahkan, silakan. Baik, Pak Direktur, Pak Mus ya. Mungkin menjawab dulu yang dari Pak. Terima kasih Pak Direktur sebelumnya. Jadi kayaknya memang harus dibikin lagi nih insentif daerah tertinggal nih kelihatannya nih. Kayaknya untuk memajukan. Baik, nanti kami izin Pak Dir, sebetulnya surat itu sudah kami ajukan. Itu pada bulan Mei kalau nggak salah ya Pak Dir ya. Oh, nah, iya. Ya. Jadi saking butuhnya itu jauh-jauh hari udah minta ya, bulan Mei. Iya. Kuenya masih setengah mateng ini idenya kalau Mei. Tapi kita mau deklarasi hari ini apa yang poin setengah mateng itu udah jadi mateng dipakai nih. Makanya untuk otsus nih Pak Dir. Ya, poinnya di sana. Jadi indeks desanya. Nah, lalu kemudian tentunya kami berharap mudah-mudahan yang diperlukan itu sebenarnya tinggal agregasi per Pak. Sepakat
silakan internal memformulasikannya. Terus akhirnya harus basic mereka lakukan perhitungan gitu. Jadi kenapa kita harus ketemu hari ini, karena tadi kami pikir mudah-mudahan sudah diperoleh gitu ya. Nah, dari Mei sampai sekarang insya Allah kita tunggu, mudah-mudahan besok sudah kita peroleh Pak Dir. Nah, sekarang yang menarik itu adalah pandangan dari Pak Mus. Ini benar nih, ini gua kasih buat apa kan gitu kira-kira Pak Dir. Ini jangan buat dikasih buat hanya untuk alokasi aja gitu. Nah, jadi gini Pak Mus, tentunya ada proses nanti monitoring dan evaluasi kita. Nah, mudah-mudahan berharap kita mungkin satu waktu bisa duduk forum kali ya Pak Dir ya, memformulasikan, dan saya pengen juga daerah KL ngasih data supply. Tapi kira-kira dari sudut pandang teman-teman KL yang lebih tahu. Jadi kalau kita mau motret nanti, katakanlah misalnya bagaimana kita mengukur desa dalam daerah otsus itu ya, Papua. Papua ini jumlah kabupaten kotanya sedikit Pak, tapi bisa menggegerkan Indonesia gitu. Nah, mungkin kita nanti perlu suatu waktu ya, silakan mungkin kami juga bisa mengundang untuk diskusi, atau Pak Dir mengundang silakan. Kira-kira dari variabel indeks desa tadi, intervensi apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang jelas yang ada di pikiran kami yang mengalokasi, belum pada tataran bagaimana nanti kita menjaga intervensi. Bayangan itu ada, ya. Tapi tentunya yang lebih tahu adalah teman-teman di Kemendes. Saya kira sementara itu dulu yang kita jawab Pak Dir ya. Jadi jangan brainstorming hari ini aja. Kalau bisa nanti lain kesempatan kita bisa. Jadi, karena kemarin Pak Mus, ya saya dulu waktu megang insentif juga sering juga nih komunikasi dengan Pak Direktur ya. Nah, jadi kalau bisa ya kita masuk juga dalam wilayah itu. Mungkin itu Pak Dir ya, Pak Mus ya. Jadi kalau Pak Mus tanya sekarang ya, saya harus rapat dulu sama Pak Direktur ini gitu. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Oke. Ya, saya kira silakan. Oke. Pak Arji, ya, melengkapi. Jadi sebetulnya di kita ini sudah ada polanya Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan kami itu bagian nanti rencana untuk penyiapan desa. Kalau nanti itu menjadi kewenangannya desa atau supra desa. Jadi indeks desa itu sebetulnya menyiapkan untuk itu. Makanya di dalam itu sekarang data. Nah, datanya menggunakan indeks desa. Mungkin ini PR aja nanti. Kan
kalau Ya. nggak gini ya Mas Jaka saya, kita diskusi lagi, brainstorming Oke. untuk yang akan datang ya, memformulasikan supaya tadi keinginannya dari Pak Mustaqim itu supaya tepat sasaran, tepat guna dan tepat sasaran lah kira-kira begitu. Nah, ke depan barangkali nanti dari yang saya pahamnya ini Otsus ini kan blok grant ya. Mungkin agak sedikit kita arahkan lah kira-kira mungkin seperti itu. Nah, arahannya itu nanti kita gunakan tapi juga sampaikan ke teman-teman di daerah supaya nanti mirip yang kita lakukan sekarang. Saya berharap begini Pak Ardi, dengan penambahan Otsus ini daya dongkraknya untuk percepatan kemandirian desa level Papua lebih cepat. Kan dia dapat dana tambahannya, insentif tambahan ini selain yang normally seperti dana desa dan lain sebagainya. Sekarang kan ada dana Otsus yang nanti juga turun ke desa-desa juga. Nah, ini harapan saya bisa linear untuk adanya afirmasi terkait dengan status kemajuan desa-desa yang ada di wilayah Papua. Mungkin secara makronya nanti ke arah sana. Kira-kira begitu yang dimaunya Pak Mustaqim itu. Ya. Setuju Pak Direktur? Saya senang sekali ya. Jadi ada hikmahnya juga nih. Pak Dir ketemu lah ya, Pak Mus ya. Nggak sia-sia juga. Kalau Pak Dir tadi nggak ketemu bukan hanya keputusan yang tidak bisa dilahirkan, tapi juga nggak ada brainstormingnya ini ya. Setuju Pak Dir ya. Jadi begini, konsepnya memang sekarang ini sudah waktunya kita berpikir bagaimana mensinergikan pendanaan. Ya. Itu konsepnya sekarang seperti itu. Jadi dengan keterbatasan alokasi anggaran, maka yang kita lakukan adalah mengoptimalkan dana-dana yang sudah diirmat untuk disinergikan. Sepakat Pak Dir, ini menarik ya. Kami juga pengen tahu apa saja program-program di sana ya. Walaupun di sini kami bertetangga dengan teman-teman di tim desa, karena desa, tapi kembali lagi posisinya tentunya kami lebih bicara fiskal ya, jadi bagaimana cara menggunakan dan sebagainya. Tentunya teman-teman tim desa. Boleh Pak Dir, nanti apakah nanti setelah waktu longgar kita duduk bareng ya. Nah, mungkin tidak sampai ke Pak Jaka dulu, barangkali di pemikiran tataran konseptual dulu kita. Ya, saya pengen dengar juga apa sih sebetulnya beberapa hal yang terkait dengan dana desa yang mau dikembangkan dengan penilaian ini dan sebagainya. Karena pada akhirnya kan kita juga akan bicara mensinergikan. Papua bisa jadi contoh piloting ya, karena itu jumlah daerahnya sedikit gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin laboratorium itu bagus sekali itu, dua ya. Kalau kita bisa lakukan langkah itu tidak menutup kemungkinan kolaborasi bukan hanya dengan Otsus, tapi bisa juga dengan DAU, bisa juga dengan DAK dan lain-lain gitu ya. Welcome Pak Dir. Siap. Hari ini kita beresin dulu, mudah-mudahan data bisa kita terima segera. Berikutnya PR kita, Pak Dir, Pak Mus, kita duduk bareng untuk melakukan pemetaan. Mudah-mudahan silakan aja. Teman-teman mau eksperimen melalui Otsus, silakan. Karena Papua terbatas untuk kita membuka diri untuk sinerginya. Saya kira gitu, Pak Dir, Pak ya. Ya, tinggal cukup dari saya. Setuju ya Pak Dir ya, Pak Mas ya. Oke. Nah, tinggal kita tunggu datanya segera biar kita bisa bertahap nanti melakukan ini. Oke. Kira-kira gitu, Pak Dir. Terima kasih. Ya, saya kira itu aja dari saya. Cukup. Nanti sebentar mungkin tim akan segera saya panggil. Dari Rabu ya. 1 hari langsung progres. Nah, mudah-mudahan cepat merespon nanti teman-teman. Begitu ya Pak Ardi. Salam dari saya. Salam buat Pak Direktur semuanya. Salam. Salam izin sebelum diakhiri. Ya, silakan. Mohon izin Pak Dir, ini memastikan aja untuk mekanisme penyampaian data nanti karena memang kalau secara SOP itu kan nanti di timnya Pak Arman nih Pak Katim yang akan menerima. Dan ini mohon konfirmasinya nanti apakah Pak Amnan yang akan koordinasi lebih lanjut atau seperti apa nih? Mohon Pak Dir izin, kami kebetulan di sini ada SOP, ada wali data, ada user Pak. Nanti transaksi data nanti melalui wali data Pak Amnan gitu ya, Pak Mus gitu ya. Itulah keuangan tuh biasanya begitu Pak Dir. Yang mencatat dengan yang memberi uang tuh beda tuh gitu ya.
Jadi Pak Amnan, silakan Pak Amnan nanti mekanismenya. Baik, terima kasih Pak Dimansyah. Terkait dengan penyampaian data, mungkin kami sepakat dengan Pak Mustaqim kalau misalnya datanya sudah tersedia, karena ini juga memang bagian dari permintaan data kami sebelumnya, gitu ya Pak Mustaqim ya, sebagai bagian dari data indeks desa, kami lebih prefer ke yang disampaikan Pak Mustaqim, apabila data sudah tersedia, bisa langsung di-upload di link yang sudah disediakan oleh teman-teman di Kemendes. Begitu kira-kira Pak. Nah nanti mohon kami juga diinfokan Pak Mustaqim ya, karena yang indeks desa yang baru saja diupload juga kami baru terinfo kami cek pagi tadi, oh ternyata sudah ada gitu. Kami juga baru terinfo pagi tadi. Demikian nanti mohon infonya Pak Mustaqim ya ketika data sudah diupload. Kira-kira demikian nanti kami sampaikan ke tempat Pak Ardimansyah segera setelah data kami peroleh. Demikian Pak, terima kasih. Silakan Pak Mus. Ada yang mau dikonfirmasi Pak Mus? Pak Mustaqim, ada yang mau dikonfirmasi? Oke. Bisa nggak kira-kira besok jam berapa ya bisa kita terima Pak Mus ya, Pak Amnan ya? Pak Aldi kita jam berapa butuh untuk ngolahnya besok? Ya Pak Katim izin, sebenarnya besok itu kita sudah harus menaikkan suratnya ya. Mungkin bisa sebelum zuhur Pak kita terima ya suratnya itu Pak. Oke. Pak Amnan ya sebelum zuhur ya Pak Amnan. Pak Mus, Pak Dir mohon ini ya dukungan. Nanti saya mau bilang Pak Tarto tolong diagendakan nanti rapat lanjutannya Pak Dir ya. Ya, baiklah. Ini mau follow up juga, ini menarik ya, mumpung masih hangat. Nanti kami siapin Pak Dir. Tuh, mengundang kita brainstorming aja, tukar pikiran dulu nanti. Apa sih yang bacaannya teman-teman desa, teman-teman di sana. Supaya nanti kita juga coba kawinkan nanti dengan bacaan kita nanti. Baik, kalau gitu Pak Dir mohon bantuan Pak Mus. Mudah-mudahan sebelum zuhur sudah kita terima. Makasih. Kalau Insya tidak Allah, ada lagi. Iya, Oke. insya Allah ini teman-teman langsung saya panggil hari ini. Mudah-mudahan cepat ya direspon. Makasih ya. Salam buat Pak Sama-sama Direktur. Pak Dir ya. Ya, Salam. monggo. Memang kawan lama nggak berubah sih memang. Makasih banyak. Ini lebih Terima kasih Pak Dir. Terima kasih ya semuanya ya. detail ya. Monggo. 25 ya ini. Tadi Terima kasih. 24. Oke, salam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.